Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Semoga kalian selalu sehat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajarannya, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan mengamati gambar iklan yang disajikan, siswa mampu mengidentifikasikan kata kunci pada iklan media cetak. Dengan menuliskan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu melaporkan hasil pengamatannya. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Selanjutnya kita amati gambar. Di sini ada gambar sayur-sayuran dan buah-buahan yang kita konsumsi setiap hari, yaitu tujuannya untuk kesehatan tubuh manusia. Nah, tentu kalian di rumah juga sama ya. Pasti makan makanan sehat seperti yang digambar ini. Di sini contohnya ada sayur-sayuran berwarna hijau, ada wortel, tomat, kemudian ada buah pisang, buah nanas, ada jeruk juga dan apel ya. Nah, semua ini adalah untuk tubuhmu menjadi sehat. Nah, setelah itu di sini ada percakapan atau dialog antara Dayu, Edo, dan Siti ya. Nanti kamu baca dialognya ya. Kemudian kita amati iklan media cetak. Di sini ada 3 iklan, yaitu yang pertama kalian lihat ada gambarnya, itu gambar buah-buahan, buah stroberi ya. Kemudian ada kata-katanya, di sini ada kata kunci, makanan sehat dan bergizi. Kemudian solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Nah, kamu tentunya tahu ya mana kata kunci dari iklan tersebut. Nah, kemudian gambar yang kedua kalian lihat. Di sini ada seorang anak kecil yang sedang makan buah. Buahnya di sini adalah buah semangka. Kemudian di sini ada kalimatnya, yaitu makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Kemudian iklan media cetak yang ketiga yaitu gambar sayur-sayuran dan buah. Di sini ada kata-katanya yaitu cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Nah, itu adalah gambar atau contoh iklan media cetak, yaitu untuk memberitahu kepada orang lain bahwa sayur dan buah itu sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan manusia. Nah, kamu tentu tahu ya apa itu iklan. Iklan adalah sebuah informasi yang tujuannya untuk mendorong, menyampaikan sesuatu, membujuk atau memberikan pengaruh kepada halayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Kata kunci dalam iklan merupakan elemen yang penting dalam mengkomunikasikan pesan. Kemudian kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan untuk membuat iklan. Jadinya, kalau iklan itu tujuannya untuk mempengaruhi konsumen atau orang lain untuk menggunakan produk yang mereka tawarkan. Ya. Lanjut. Nah, di sini dengan
Dengan menemukan kata kunci pada iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Nah, selain sayur dan buah-buahan, ada juga penyempurna makanan sehat, yaitu susu. Kalian pasti pernah dengar ya, 4 sehat 5 sempurna. Nah, yang kelimanya yaitu penyempurnanya adalah susu. Kamu pasti masih suka minum susu ya. Biasanya minum susu di pagi hari atau malam hari menjelang tidur ya. Nah, di sini susu berasal dari hewan. Hewan apa yo? Yang bunyinya mo. Ya, betul sekali, itu adalah sapi. Susu dihasilkan dari hewan sapi. Kemudian sapi menghasilkan susu itu asalnya dari mana? Yaitu dari makan makanan yang sapi konsumsi. Makanannya apa ya? Kemudian bagaimana cara mencerna makanan untuk sapi tersebut? Nah, kita lanjut lagi. Di sini kita lihat sapinya gemuk. Nah, kita lihat apa organ pencernaan hewan sapi. Bagaimana sistem pencernaan makanan hewan ruminansia? Nah, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Nah, ini contohnya. Jadi sapi itu mempunyai 4 lambung. Ya, prosesnya juga sangat kompleks. Kita lanjut. Nah, sapinya ya. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Nah, coba kita lihat. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan saliva. Kemudian lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan obamasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, bisa kamu lihat di gambarnya ya, perut sapi itu gemuk atau gendut. Nah, ternyata sapi itu mempunyai 4 lambung. Ya. Lanjut. Nah, di sini kita akan mempelajari 4 lambung tersebut. Yang pertama yaitu rumen. Nah, rumen di mana letaknya? Kamu bisa lihat ini letak rumen. Rumen tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Jadi di rumen ini dari mulut dikunyah rumputnya, kemudian masuk ke rumen. Setelah sapi beristirahat dari rumen, makanan tersebut kembali ke mulut untuk dikunyah. Setelah itu baru ke perut jala atau retikulum. Lihat retikulum letaknya ada di mana? Nah, retikulum letaknya ada di bagian depan ya. Di dalam retikulum
makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerab dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Nah, kemudian dari retikulum masuk ke omasum. Di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke obamasum. Nah, omasum itu disebut perut kita. Jadi kita lihat di mana omasum adanya tuh yang di warna merah ya. Setelah dari omasum langsung masuk ke obamasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh obamasum. Nah, di mana obamasum? Nah, ini yang berwarna kuning di bawah ya. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam obamasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Lanjut. Nah, ini adalah alur dari perjalanan makanan pada hewan ruminansia. Di sini contohnya adalah sapi. Nanti kamu bisa tulis di buku, kamu bisa lihat di buku paket, kemudian kamu bisa menuliskan alurnya di buku tulis ya. Nah, pelajaran untuk hari ini untuk tema 3 subtema 1 pembelajaran 1 Ibu cukupkan sekian. Kamu nanti bisa mengisi diagram atau alur pencernaan hewan sapi di buku tulis. Kemudian setelah itu kamu foto jawabannya dan kirim ke WA pribadi wali kelas ya. Kemudian nanti akan dilanjut lagi tema 3 subtema 1 pembelajaran 2. Kamu melihat sway dan akan mengerjakan lab worksheet ya. Ibu cukupkan sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.